Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam Sapaan Pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu 16 Juli 2022. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk mempersiapkan hati dan sikap yang baik di hadapan Tuhan dan bersama-sama kita mendengarkan firman-Nya. Pertolongan kita dalam renungan hari ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami yang tiada henti kami nikmati secara pribadi di dalam keluarga kami, bahkan di dalam gereja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan tanggung jawab untuk menjalani hari ini. Tuhan, kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan firman-Mu dan berharap kiranya firman-Mu ini akan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa-dosa kami, layakkan kami menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 15. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Kita akan membaca secara bersama-sama ayat yang ke-11 sampai 15. Firman Tuhan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Renungan hari ini diberikan tema kalau punya telinga, dengarlah. Nakualan bahasa Toraya, nakua minda-minda tu katalinga, nama perangi. Masa pandemi 2 tahun kemarin, banyak orang yang menghabiskan waktunya di rumah untuk berkebun, menanam bunga. Bila diamati, ada yang pertumbuhan dan hasilnya berbeda-beda. Ada yang gagal, ada yang gersang, tapi ada juga yang berhasil. Yesus tidak kaget dengan banyaknya orang yang berbondong-bondong datang bergabung kepada Dia pada saat itu. Dia memanfaatkan peristiwa itu untuk mengajar para rasul-Nya dengan perumpamaan ini. Bibit yang sama dan banyak memiliki kemungkinan hasil yang berbeda. Tanah atau media tanam adalah perumpamaan Yesus tentang kondisi hati dan batin kita masing-masing. Tidak mudah menjadi penabur, terutama jika jemaatnya sudah besar, sangat banyak dan beragam karakter. Ini tantangan bagi para pelayan atau pewarta masa kini. Yesus mengajar kita dengan perumpamaan kondisi rohani manusia dalam 3 jenis tanah. Yang pertama, seperti tanah yang berbatu, bersemak, dan tanah yang baik. Yesus tahu perbedaan kondisi rohani mereka
yang datang berbondong-bondong. Perumpamaan tentang penabur menolong para murid agar tidak putus asa jika ada pelayanannya yang gagal, karena juga selalu ada yang berhasil, bahkan tumbuh berbuah 100 kali lipat. Perumpamaan benih dan penabur ini juga menolong kita pada masa kini untuk memeriksa hati masing-masing dan memperhatikan tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa mendengar firman saja belum tentu cukup. Itu ada di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-18. Untuk bisa berhasil lalu berbuah, maka kita pun mesti menjadi pelaku firman di ayat yang ke-21. Sejalan dengan itu kita teguh percaya pada saat cobaan melanda kehidupan kita, ayat 22-25. Kiranya otoritas Injil terus membentuk hati dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati dalam doa kita berdoa. Bapa dalam Kerajaan sorga, terpuji Engkau Allah Tuhan kami yang begitu baik bagi kami. Sungguh tak terselami kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami dengan tema kalau punya telinga dengarlah. Terima kasih untuk Deacon Mika Daud Tonda yang telah Tuhan pakai dalam pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, harapan-harapan ke depan, dan di dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dalam suasana sukacita karena berbagai hal, berjumpa dengan orang-orang yang mereka rindukan yang terbatasi selama pandemi, dan berbagai kegiatan yang mulai aktif dilaksanakan. Semua itu kami syukuri kepadamu. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Martin Katik yang berulang tahun hari ini. Tambahkan sukacita bagi dirinya Tuhan dalam pertambahan usia. Berkati keluarganya Tuhan senantiasa terpelihara dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk semua anak Tuhan yang berada dalam pergumulan hidup karena berbagai hal. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau menguatkan, Engkau menolong, Engkau menyatakan kehadiran-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya saudara-saudara kami tetap kuat dalam iman dan harapan kami mereka akan disembuhkan. Mereka yang lanjut usia Tuhan dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan sebagai keluarga kami, Tuhan peliharakan mereka dalam masa tua. Mereka Tuhan boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang bergumul karena duka cita di tengah-tengah keluarga. Hiburkan setiap keluarga yang berduka cita Tuhan, mengerti akan duka cita ini dan tetap menempatkan diri dalam bingkai kasih setia Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk semua program-program OIG, lansia, program-program majelis gereja. Secara khusus rencana untuk mengadakan rapat, hari ini mengadakan rapat evaluasi majelis gereja. Tuhan memberkati rapat ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, proses mutasi Tuhan memberkati. Serta kami hari ini dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang berbahagia, arahkan hatimu kepada Tuhan, jalani hari ini dengan pertolongannya. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan tuntunan dan pemeliharaan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati selalu.